Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Safrina, peserta Laksar CPNS golongan 3 angkatan 2 tahun 2021. NDH 31. Saya bertugas di SD Negeri 48 Banda Aceh. Adapun judul aktualisasi saya adalah Pembelajaran interaktif sebagai upaya peningkatan motivasi belajar siswa di kelas 2 SD Negeri 48 Banda Aceh. Visi dan misi SD Negeri 48 Banda Aceh adalah sebagai berikut. Adapun rangkaian kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi adalah sebagai berikut. 1. Melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan mentor. Yang kedua, menyiapkan password masuk kelas. Yang ketiga, menyiapkan yel-yel kelas. Yang keempat, merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Yang kelima, melakukan evaluasi atau post-test. Yang keenam, pemberian reward berupa stick kepada peserta didik yang berprestasi. Kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan mentor. Adapun tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut. Dalam kegiatan ini, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait rancangan aktualisasi dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Setelah rancangan aktualisasi disetujui, saya mendapatkan surat izin untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Selanjutnya, saya menjumpai mentor untuk menyampaikan kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Dan saya mendapatkan dukungan serta saran dari mentor. Kegiatan kedua, menyiapkan password masuk kelas. Adapun tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut. Pertama, saya mencari referensi di internet. Setelah mendapatkan referensi, saya melakukan tahapan kedua, yaitu saya membuat password masuk kelas yang bervariasi. Tahapan selanjutnya yang ketiga adalah memajangkan password masuk kelas. Tahapan keempat, mensosialisasikan penggunaan password masuk kelas. Sebelum pelaksanaan password masuk kelas diterapkan, saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan password kelas. Tahapan kelima yaitu pelaksanaan kegiatan password masuk kelas. Kegiatan password masuk kelas dilakukan setiap hari sebelum peserta didik masuk ke dalam kelas untuk memulai pembelajaran. Kegiatan ketiga, menyiapkan yel-yel kelas. Adapun tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut. Pertama, mencari referensi di internet tentang yel-yel yang tepat untuk digunakan di kelas rendah. Tahapan selanjutnya yaitu membuat yel-yel kelas dengan kreatif dan mudah diingat oleh peserta didik. Tahapan ketiga, mensosialisasikan cara mengucapkan yel-yel kelas yang tepat kepada peserta didik. Dan tahapan keempat adalah pelaksanaan kegiatan yel-yel kelas. Penggunaan yel-yel kelas tidak diterapkan setiap hari, akan tetapi pada saat kelas kurang kondusif disebabkan peserta didik kurang semangat belajar. Di mana kita? SD Negeri 48. SD Negeri 48. Kegiatan keempat, merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini disesuaikan dengan materi dan media yang akan digunakan.
Tahapan kedua, membuat media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Tahapan ketiga, yaitu memberikan pretest. Kegiatan pretest ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Tahapan keempat, melaksanakan pembelajaran. Dalam tahapan ini, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rangkaian yang tertera di rencana pelaksanaan pembelajaran dan menggunakan media berbasis multimedia interaktif. Kegiatan kelima, melakukan evaluasi atau post-test. Adapun tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut. Pertama, membuat soal yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Tahapan kedua, membagikan soal kepada peserta didik. Pada tahapan ini, saya memberikan pengarahan terkait tugas yang harus peserta didik kerjakan. Dan tahapan ketiga adalah merekap hasil evaluasi. Hasil evaluasi siswa direkap secara jujur dan adil. Saya menilai hasil penugasan peserta didik dengan jujur dan adil sesuai dengan hasil kemampuan peserta didik. Kegiatan keenam, pemberian reward berupa stick kepada peserta didik yang berprestasi. Adapun tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut. Hal yang pertama saya lakukan adalah mencari referensi tentang sudut reward yang akan saya buat di kelas. Tahapan kedua adalah saya menyiapkan alat dan bahan untuk membuat sudut reward di kelas. Selanjutnya, saya membuat sudut reward yang mudah dan cocok untuk digunakan di kelas. Pelaksanaan kegiatan pemberian reward kepada peserta didik yang berprestasi dilakukan saat nilai evaluasi terekap dan guru memberikan reward dengan adil kepada siswa yang menyelesaikan soal tercepat dan benar. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong siswa agar lebih giat belajar dan menumbuhkan persaingan yang sehat antara siswa untuk mengumpulkan reward stick. Kesimpulan dari kegiatan aktualisasi dan habituasi adalah: pertama, melalui kegiatan aktualisasi, peserta dapat memahami nilai-nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta peran dan kedudukan ASN. Kedua, dengan diterapkannya pembelajaran interaktif di kelas 2 SD Negeri 48 Banda Aceh, maka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, serta terciptanya suasana pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan aktualisasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.